Kowe chatting karo kanca seneng melalui WA. Bagaimana kemudian ketika kita chatting dengan Allah? Apa itu paling tidak suka orang membuat undangan pernikahan, menuliskan ayat-ayat di dalam undangan itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kenapa? Makanya biasanya itu kalau kamu mau bikin undangan pernikahan itu serasa pakaian pertension gitu, ayat-ayat barang. Tujuannya bukan itu dong. Tujuannya lah, bayarnya mohon doa restu ngapusin. Yang bener mohon 200.000. Masal mukminin lagi yaqra'ul Quran, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, kamasalil utrujah, seperti buah utrujah. Buah utrujah itu ciri-cirinya apa? Rihuha thayyibun, baunya wangi. Watokmuha thayyibun, rasanya pun lezat. Zaman kekinian begitu gampang orang itu menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginannya. Padahal Rasulullah Muhammad SAW beliau pernah mengatakan man fassara Al-Quran birrahim falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Orang mukmin membaca Quran itu sudah bagus, tetapi akan lebih bagus manakala dia mengamalkan isi Al-Quran. Kalau hadis yang populer itu kita sering baca, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul ujroh rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an, kamasalul ujroh, utrujah, seperti buah utrujah. Buah utrujah itu ciri-cirinya apa? Rihuha thayyibun, baunya wangi. Watokmuha thayyibun, rasanya pun lezat. Apa buah sing ambune wangi rasanya enak ya? Barangkali kalau orang penggemar durian mengatakan durian. Tapi apa enggak doyan durian? Wah, itu makan yang menurut orang lain enak, untuk aku belum tentu enak. Durian itu jelas gak dia. Orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, baunya wangi dan rasanya pun lezat. Bila awakmu gelem maca Quran menurut ya buku wangi rasamu enak. Contoh cek ketitik Allah rupamu. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, kama salit tamroh, seperti buah tamroh. Tamroh itu apa? Kalau besok kalian di umroh atau haji ketemu orang Arab itu, korma itu kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Korma itu kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Kalau bahasa Arabnya orang Arab, yaumiyahnya orang Arab, korma itu bahasa Arabnya at-tamar. At-tamroh itu artinya korma, tamar. Tapi ada yang menyebut yang namanya at-tamar itu korma kering.
itu pakai tamar. Kemudian ada kurma basah. Itu bahasa Arabnya rutok. Buah tamar. Tamar. Jadi kalau ke toko-toko Arab Ini. jual kurma itu, kalau Tamar. tamar itu berarti Tamar. kering. Kalau rutok berarti kurma basah. Nah, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu kamatali tamroh, seperti buah kurma. Buah kurma itu karakternya apa? Lari kalaha, dia tidak ada baunya, watok muakun bun, tetapi rasanya manis. Kurma kan lama ambunnya apa? Kurma kan ambunnya apa? Bola, buka makan kurma kan ambunnya apa? Ram. Jadi kurma itu rasanya enak tapi rono ambunnya. Jadi orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu rasanya enak tapi rawangi. Pak pengen rasanya enak ambune wangi, wong mukmin maca. Makanya yang anak-anak baru yang mantan pacar jelas iki nak pengen ambune wangi ya belajar maca Quran. Kalau selama mondok maca Quran jelas resort gitu. Wis ora apa-apa. Yang dilihat oleh Allah itu bukan hasil tetapi proses. Kadang-kadang Allah itu melihat hasil akhirnya, tapi kadang-kadang Allah itu melihat proses. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti tamroh, kurma kering, lari halaha, dia tidak ada baunya, watok muhabulbun, tetapi rasanya manis. Wa masalul munafiqin ladzi yaqra'ul Quran, dan perumpamaan orang munafik yang membaca Quran kama salir royhanah, seperti buah royhanah. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti buah royhan. Apa ciri-ciri buah royhan itu? Rihu atau ibun, baunya wangi, watok buah murun, tetapi rasanya pahit. Jadi orang munafik tapi bisa membaca Quran, gitu. Karena biasanya kalau orang munafik itu bisa membaca Al-Quran, maka biasanya untuk memutarbalikkan fakta. Makanya kalau kamu lihat di medsos, di Facebook itu, kan kadang-kadang orang tidak paham Al-Quran tetapi seolah-olah dia menafsirkan Al-Quran. Itu orang munafik. Itu seperti buah royhan, baunya wangi, kelihatannya wapi dengar baunya api, pinter wangi ngalim, padahal dia busuk, baunya rasanya. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an kama salil hangdolah, seperti buah hangdolah. Apa yang hangdolah? Laisa laharihun, enggak ada baunya, watok muhamurun, dan rasanya pahit. Terus rana ambune terpahit ya. Pare. Hati bapaknya sering ketipu. Ibu pare sekilo pahit kabeh. Ini yang dimaksud di wasiatul Mustafa. Ini orang yang ketika Al-Quran mengatakan halal, dia tidak mengatakan halal, tidak mengikuti perintahnya Al-Quran. Al-Quran mengatakan haram, dia tidak mengatakan haram. Karena minal ladina nabadu, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang membuang apa yang dibuang kita. Jadi Al-Quran saja tidak diambil. Membuangnya di mana? Wara adhurihim, di belakang punggung. Yang Al-Quran itu salah satu pondok pesantren yang mengharamkan, tidak mengizinkan santri-santrinya itu untuk musafah. Makanya Yambu itu walaupun ahli Quran dari kecil, yang di mana ya, yang anak-anak SD itu walaupun kelas anak umur 6 tahun 7 tahun hafal Quran, bahkan artinya bahkan kiro asabah itu tidak diajar, tidak dianjurkan untuk mengikuti musafah tilawat Quran.
Karena di akhir zaman ini kadang-kadang orang menghafalkan Quran tujuannya hanya untuk musyawarah. Ini orang-orang seperti ini Al-Quran tidak akan menyelamatkan. Jadi salah kalau kita berorientasi Al-Quran hanya untuk lomba. Ya kalau kemudian ikut lomba ya memang orientasinya bukan untuk itu. Yang untuk itu termasuk yang memegang teguh itu setahu aku. Luar biasa. Makanya orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang hafal Al-Quran. Maka dikatakan ahlul Quran, ahlullah. Ahli Quran itu adalah keluarganya Allah. Imam Hambali itu salah satu tokoh imam yang besar. Itu pernah mimpi ketemu sama Allah. Walaupun riwayat ini lemah. Ketika ketemu itu dia bertanya, bagaimana caranya seorang hamba itu bisa dekat dengan engkau itu? Apa jawabannya? Biqiraatil Quran. Dengan cara membaca. Makanya ketika seorang itu membaca Quran berarti pada hakikatnya dia itu omong-omongan dengan Allah. Maka kenapa kemudian Al-Quran itu dikatakan sebagai kalamu. Jadi kalau kamu baca Al-Quran berarti kamu interaksi sedang telepon-teleponan dengan kontak-kontakan dengan Allah. We chatting karo konco senang melalui WA. Bagaimana kemudian ketika kita chatting dengan Allah? Nah itu ternyata cara yang paling mudah untuk chatting dengan Allah itu adalah biqiraatil. Makanya kenapa orang-orang NU itu orang-orang yang sangat hati-hati memelihara Al-Quran. Dulu kalau zaman masa kecil Abah itu ada Quran sobek itu tidak dibuang, tapi dibakar supaya kemudian tidak dijak-injak oleh orang. Abah itu paling tidak suka orang membuat undangan pernikahan menuliskan ayat-ayat di dalam undangan itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kenapa? Karena ketika undangan itu dibaca, ya, setelah dibaca biasanya diapain? Dibuang. Itu berarti lah meremehkan ayat-ayat Quran. Makanya besok itu kalau kamu mau bikin undangan pernikahan itu serosah pakaian pertension duanya ayat-ayat Quran. Tujuannya bukan itu toh. Tujuannya lah bayarnya mohon doa restu ngapusin. Yang bener mohon 200.000. Nah itu lah doa restu ini teko 200.000 teko ya bermut lah. Mending 200.000 apa doa restu? 200.000. Makanya ya mohon hadirnya dengan membawa 200.000 pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa. To the point. Terima kasih. Orang nyumbang izin, omongan orang itu sih misalnya NB. Orang nyumbang izin, orang nyumbang permangan izin. Malah betul. Dulu abang nikah sama bunda itu nggak perlu undangan, kan nggak ada anggaran untuk bikin undangan, kan nggak ada uang. Orang-orang NU itu kan nggak ada yang latah. Banyak orang bikin topi, kalimatnya la ilaha illallah, ya orang NU nggak ada. Kadang-kadang karena menjaganya itu repot gitu. Makanya Abah itu paling nggak suka pakai atribut macam-macam yang berkaitan dengan karena menjaganya repot. Kayak kamu pakai ini topi la ilaha illallah. Kadang-kadang lali mlebu WC itu kan bahaya. Makanya kalau kamu punya pakaian, punya apapun yang ada atribut-atribut tauhid, atribut tahlil macam-macam itu berat. Apa lu pernah dikasih kalung Allah? Maksiat. Apa nggak berani pakai? Karena kadang-kadang masuk toilet lupa ke bawah, kan malah dosa. Akik, saya dulu punya akik tembus itu ada tulisan Allah batu tulisannya itu saya kasihkan almarhum Kiai Susma, Bupati Tegal almarhum. Karena apa sendiri repot kalau mau pakai itu. Makanya kan kaos yang paling abas itu kan seperti ini, polosan nggak ada tulisan apapun. Jadi kalau
Kayak saya itu sebenarnya kurang seret. La topi, la kopiah berisi Nahdlatul Ulama itu masih penting. Tapi kadang-kadang sarung Nahdlatul Ulama dia tulisannya pasti bokong itu lah. Itu menurut saya tidak pas gitu. Kan sekarang latah baju ya ada Nahdlatul Ulama. Ya tahu apa lah. Tapi saya sendiri itu ya, walaupun itu bukan ayat Quran gitu, tapi karena cinta saya kepada NU itu seolah-olah nggak pantas gitu membawa itu kemudian ke dalam toilet, masuk WC Nahdlatul Ulama, sarung, gitu, sarung kelon, sarungnya Nahdlatul Ulama. Itu kayaknya nggak pantas gitu. Makanya apa itu paling berat kalau harus menggunakan atribut-atribut seperti itu. Apalagi kemudian ada atribut-atribut Allah, ada atribut Muhammad Rasulullah, ada ayat Quran, itu harus hati-hati. Kayak kasus yang demo itu kadang-kadang membuat aksi bela tauhid, yo topinya lagi dicopot, la ilaha illallah, itulah ya waduh. Itu menurut apa itu menghinakan Al-Quran, merendahkan Al-Quran. Jangan kamu menaruh Al-Quran ketika di rak buku. Itu Al-Quran kamu tutupi dengan kitab dan buku yang lain, itu enggak boleh. Kamu baca Al-Quran, Qurannya sejajar dengan kakimu, itu enggak boleh, harus diangkat. Boleh aku masuk Al-Quran ini gitu, enggak sopan. Bagaimana kamu harus memuliakan Al-Quran? Mau membaca dan selesai membaca dicium mushafnya. Itu bagian dari tata krama memuliakan Al-Quran. Quran suwe aja kita nggak boleh semena-mena. Kenapa sering guyon? Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwe. Tegese apa diwaca angel dibuat dosa. Quran suwe itu kamu buang juga dosa. Makanya biasanya kalau kayak dulu untuk mengurangi madorotnya caranya bagaimana? Kita supaya kertasnya tidak terbang kemana. Jadi besok kalau kamu mau nikah gitu, kalau di undangan nggak usah dikurusi macam-macam. Ya, assalamualaikum WRWB luar. WRWB, warak balik. Nggak usah pakai kalimat-kalimat yang aneh-aneh. Kadang-kadang pakai puisi-puisi malah untuk menciptakan keluarga harmonis seperti Aisyah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anak si opo, kayaknya mas kawinnya seperangkat alat surat beserta Al-Quran, beserta imam dan masjidnya lah. Bangkrut ya. Jadi